Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan 4 pilar guna mewujudkan digital nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Seperti itulah yang dikatakan oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Bonavisius Wahyu Pujianto. Melalui 4 pilar tersebut, nantinya Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara yang dapat menghadirkan platform digital. Lalu, bagaimana penjelasan mengenai 4 pilar digital nation tersebut? Simak penjelasannya bersama dengan Bapak Bonavisius Wahyu Pujianto dan tim iTech Magazine. Jadi ini Indonesia, Mbak Elsa, kita ini lagi mempersiapkan Indonesia toward digital nation. Tentu digital nation ini yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Kurang lebih begitu diharapkannya. Nah, untuk mewujudkan itu semua tentu ada strateginya. Nah, di dalam hal ini pemerintah telah menyiapkan ada 4 pilar sebenarnya, ya. Satu merupakan sebuah fondasi, begitu ya, dan dengan 3 pilar yang menopangnya untuk menjadikan Indonesia sebagai digital nation. Nah, yang pertama adalah menjadi fundamental untuk bisa mewujudkan itu semua adalah kesiapan infrastruktur digital. Itu nomor satu, ya. Karena tanpa adanya infrastruktur digital, maka telekomunikasi, bagaimana Wi-Fi ataupun sinyal 5G, 4G itu bisa sampai ke pelosok. Nah, oleh karena itu infrastruktur ini mandatori. Kemudian ada 3 pilar yang menjadi penyangganya, yaitu digital government, digital society, dan digital economy, atau kita sebut pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital yang membutuhkan basis atau fundamental infrastruktur telekomunikasi yang kuat. Nah, pemerintahan digital ini tujuannya agar kita bisa memberikan new innovation ya kepada pola penyelenggaraan pemerintah di mana keseluruhannya akan berbasis digital, memudahkan layanan masyarakat. Contoh, di saat ini terutama karena adanya pandemi COVID, itu penggunaan teknologi di berbagai bidang itu tidak bisa dipisahkan. Dan ruang digital ini menjadi sebuah realitas baru dari aktivitas pemerintah. Nah, masyarakat juga demikian. Kalau dulu masyarakat harus pada saat pandemi sedang tinggi-tingginya, kita terpaksa harus melakukan segala sesuatu dari rumah, maka masyarakat tetap bisa melakukan misalkan untuk sekolah ya melalui digital, berbelanja atau membeli kebutuhan rumah tangga juga memanfaatkan teknologi digital gitu ya. Bahkan masyarakat tetap bisa melakukan berbagai upaya ekonomi yang kita sebut ekonomi digital. Jadi tetap bisa berusaha. Kami melihat bahwa saat ini benar-benar setelah dilakukan shifting paradigm, di mana pemerintah ya, kementerian dan juga lembaga, bahkan pemerintah daerah itu berupaya untuk sesegera mungkin memberikan fasilitas yang saat mungkin dahulu sulit ya, namun saat ini mereka lebih agresif untuk melakukan perubahan. Yang dulunya berbasis harus mungkin face to face semua, sekarang ditransformasikan menjadi digital. Saat ini pemerintah gencar-gencarnya nih ya melakukan berbagai penggelaran, baik itu infrastruktur ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini kurang lebih ada sekitar 84.000 kalau nggak salah desa, tapi baru 72.000 yang terkoneksi dengan BTS ya. Nah, masih ada sekitar 20.000 desa yang blank spot. Nah, ini yang
sedang dikejar oleh pemerintah agar seluruh desa juga infrastruktur telekomunikasinya tergelar. Nah, namun kembali ini kita harus berhati-hati. Ini ibarat ada pepatah pisau itu bermata dua. Kadangkala saya menyebutnya bukan sesuatu yang sifatnya menimbulkan efek negatif, tapi memang selalu ada kondisi di mana pemanfaatannya tidak semestinya. Saya mengatakannya demikian. Nah, literasi digital adalah program yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat paham ya bagaimana memanfaatkan teknologi informasi yang sudah digelar ini untuk kepentingan yang produktif. Ya. Kemudian memberikan dampak positif, bahkan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Jadi ada 4 pilar untuk literasi digital. Yang pertama memang tadi, digital skill. Kemudian masyarakat harus tahu juga bahwa pada saat kita memanfaatkan teknologi digital ini, mohon maaf ya, ada faktor-faktor keamanan yang harus diperhatikan. Nah, ini yang kami sebut sebagai digital safety. Mohon maaf saya agak keselak. Nah, digital safety ini kami menekankan kepada bagaimana memperkenalkan, memberikan informasi dan memberikan kesadaran bahwa banyak hal yang harus diperhatikan di dunia digital ini. Seperti kita harus hati-hati bagaimana kita mengamankan password kita, bagaimana kita menjaga data pribadi kita, karena tidak boleh kita mengumbar data pribadi kita di dunia digital, karena kita tidak tahu bila mana ada orang lain yang ingin memanfaatkan data digital kita untuk keperluan yang tidak semestinya. Misalkan untuk membuat duplikat dari identitas kita untuk keperluan apa, misalkan untuk perbankan dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita jaga, kita tidak mengumbar seolah-olah begitu ya data digital kita, terutama data pribadi di ruang digital. Kemudian yang paling penting memang juga masalah keamanan kita terhadap berbagai situs, ke berbagai ada perangkat-perangkat yang membutuhkan pengamanan ya. Karena seringkali misalkan kita apply kepada suatu platform, kita diminta namanya OTP, khususnya untuk masalah finance ya, perbankan. Ada one time password. Seringkali itu kita lupa, itu ke-share dengan tidak sengaja. Ataupun kita tadinya dengan tidak niatan ya, tapi kita share karena meminta bantuan. Padahal itu tidak boleh. Seringkali terjadi kejadian di dunia digital ini ada seringkali orang yang memanfaatkan ketidaktahuan kita terkait hal tersebut. Jadi dia meminta, tadi saya mengirim kode ke tempat bapak atau ibu, tapi salah kirim, harusnya nomor saya, tapi nyemplung ke bapak ibu, bisa tolong dikirim enggak? Nah, padahal itu adalah OTP tadi. Ada angka atau huruf gitu ya, karakter, itu dikirim balik. Ketika itu juga dia memanfaatkan OTP itu untuk apa? Membuka, menghack, mengovercome dari akun kita. Banyak kejadian. WhatsApp juga seringkali ada OTP yang diminta dan itu lupa tershare kepada yang lain. Akhirnya kita merasa WhatsApp kita dihack, padahal semestinya adalah karena kita lupa ada OTP yang tershare. Demikian pula dalam aspek-aspek digital lainnya, khususnya financial atau banking. Banyak, atau e-commerce juga ada. Jadi hati-hati terkait dengan keamanan digital. Jadi tadi ada digital skill atau kemampuan digital, kemudian ada digital safety atau keamanan digital, tapi tidak kalah kurangnya ada 2 pilar lagi yang penting
yaitu digital culture dan digital ethics. Digital culture, ya kita harus paham, kita ini kan di dunia digital seringkali menerima berbagai informasi yang kita tidak tahu. Ini benar atau tidak. Bahkan seringkali beritanya memecah belah persatuan. Bahkan seringkali terkait dengan hal-hal yang sifatnya disintegrasi karena dia men-sharing berita-berita hoax atau yang memutarbalikkan terkait dengan nilai-nilai kesatuan persatuan. Atau kita sebut bahkan dia membuat berita-berita yang sifatnya untuk menimbulkan perpecahan. Nah, kita harus menjaga, walaupun dunia digital tanpa batas, seolah-olah demikian ya, karena borderless-nya di seluruh dunia, namun kita tetap harus menjaga nilai persatuan kesatuan. Ada Pancasila, karena kita ini tetap harus menghormati diversity, keanekaragaman atau kebineka tunggal ikaan dari kehidupan kita. Nah, ini tetap kita jaga, begitu. Kemudian kita juga harus memperhatikan digital ethics. Selamat siang Pak Irnanda, mohon maaf kita udah duluan nih Pak Irnanda. Pak Irnanda. Baik, boleh dilanjut. Ya, kita lanjut ya. Ya. Digital ethics ini penting sekali. Ini adalah pilar yang saya sebutnya pilar malah sangat strategik ya. Karena di dalam dunia digital seringkali saya hasil survei ini melihat bahwa seringkali orang pada saat di dunia digital tidak menggunakan etika sebagaimana seharusnya di dunia nyata. Padahal hukum di dunia nyata dan di dunia digital sama. Jadi di dunia digital melakukan hal-hal yang melanggar peraturan pemerintah ya, ada undang-undang ataupun regulasi yang telah ditetapkan, maka itu bisa berdampak hukum kepada yang bersangkutan. Kasusnya banyak ya, saya nggak akan menyebutin satu persatu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bahwa di dunia digital pun bagaimana kita berperilaku itu harus sesuai dengan budaya yang ada, dengan etika yang ada. Program literasi digital ini tidak setahun, Mbak, tapi hingga tahun 2024. Bahkan jumlah angka atau jumlah peserta literasi digital nilainya nggak kecil, yaitu 50 juta masyarakat Indonesia. Bisa dibayangkan ya, jadi itu hampir sekitar 20% mungkin ya dari penduduk Indonesia. Inti utamanya adalah agar masyarakat semakin paham mengenai transformasi digital yang cepat ini dengan segala konsekuensinya. Di dalam G20 itu terdapat berbagai working group ya. Nah, salah satu yang dihandle atau dalam hal ini Kementerian Kominfo sebagai ketua kelas atau chair adalah Digital Economy Working Group. Ini adalah salah satu working group di antara 12 working group, dan selain itu ada juga engagement group. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah sebelumnya Digital Economy Working Group merupakan sebuah task force tahun lalu. Bersyukur tahun ini sudah menjadi working group dan Indonesia turut berperan dalam mengelevasi ya dari Digital Economy Task Force menjadi working group. Working group sifatnya akan lebih settled karena akan lebih fix sebagai bagian dari kegiatan G20 di mana ada grupnya tadi, dan isu-isu strategis terkait digital ekonomi bisa diangkat ke level yang lebih tinggi. Nah, yang perlu kita perhatikan pada tahun 2022 ini Indonesia mengangkat 3 isu utama terkait digital ekonomi.
Yang pertama adalah terkait dengan connectivity and post-COVID-19 recovery. Ya, ini isu yang sangat strategis nih, karena dampak dari COVID ini sangat mengena seluruh sektor kehidupan, khususnya ekonomi, dan kita melihat digital economy ini menjadi sebuah solution ataupun cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Dan aspek connectivity, yang mana membutuhkan aspek connectivity tidak harus berkorelasi dengan physical network dan lain sebagainya, tapi juga people or social interconnectivity. Karena di dalam dunia digital saat ini tidak hanya physical network, tapi juga ada yang sifatnya human network, yang sifatnya social connectivity. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita mengangkat isu terkait dengan digital skill and digital literacy. Ini persis seperti program yang dilakukan oleh Indonesia. Isu ini diangkat agar kita bisa melihat bagaimana posisi dari literasi digital di dunia, khususnya untuk negara-negara G20. Nah, Indonesia di sini berperan dengan membuat toolkit yang kita sebut sebagai G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy. Jadi nanti ada toolkit yang dapat diisi oleh setiap negara-negara G20 dan juga guest country atau invited countries untuk bisa mengisi toolkit ini dalam pengukuran sejauh mana digital literasi di negara yang bersangkutan serta digital skill-nya, kemampuan digitalnya. Tujuannya adalah agar dari digital literasi dan digital skill ini bisa menciptakan peluang kerja yang lebih tinggi. Ini adalah isu yang menjadi strategis dan banyak mendapat dukungan dari negara-negara G20 untuk terus kita dorong pada presidensi ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah cross-border data flow dan data free flow with trust. Isu ini cukup berat kalau saya katakan. Tidak semua negara mendukung, tapi memiliki nilai strategis manakala data, saat ini data itu sangat berharga. Bahkan beberapa pemikir mengatakan, now data is much more valuable than oil. Jadi bisa dibayangkan ya, data itu sangat mahal saat ini. Bahkan lebih berharga dari zaman dulu kita mengatakan minyak itu sangat mahal. Tapi sekarang data, karena di situ bisa berbagai informasi digali, bahkan dengan menggunakan metodologi analitik bisa diperoleh berbagai informasi yang lebih dalam. Nah, namun demikian, ada hal-hal yang perlu disepakati antar negara-negara ini. Bagaimana melihat bahwa data itu bisa dipertukarkan, namun dengan kesepakatan dan ada commonalities, cara pandang terhadap bagaimana sebuah data itu bisa dipertukarkan. Nah, ini yang tentunya tidak mudah, butuh yang namanya prinsip-prinsip dari cross-border data flow dan data free flow with trust, seperti lawfulness, fairness, transparansi, reciprocity, yang tentunya membutuhkan kesepakatan, gitu. Indonesia ini sebenarnya memiliki talenta-talenta digital yang cukup besar, tapi itu belum cukup. Oleh karena itu, pemerintah masih mendorong melakukan melalui Kementerian Kominfo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mencetak talenta-talenta Indonesia semakin besar, semakin banyak. Dalam arti number, tentunya kita membutuhkan angka yang tidak sedikit,
Dan ini setiap tahun menjadi program termasuk di Kementerian Kominfo mencetak talenta dengan memberikan berbagai scholarship, ya, baik S2, S3, bahkan juga pelatihan yang sifatnya spesifik. Ada pelatihan terkait dengan tadi big data, kemudian mengenai artificial intelligence ataupun bahkan IoT ataupun juga data analis. Data analis itu menjadi salah satu pekerjaan yang saat ini paling dicari. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo juga menyiapkan pelatihan yang certified training. Itu harganya sebenarnya tidak murah. Pemerintah memberikan kepada masyarakat Indonesia untuk mencetak semakin banyak talenta digital. Nah, yang penting kita perhatikan bahwa ke depan Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi digital, tapi kita juga menjadi produsen atau yang menghasilkan platform-platform digital ataupun solusi digital. Oleh karena itu, tantangan terberat ke depan, bagaimana industri teknologi digital ini benar-benar dikuasai oleh Indonesia. Dengan talenta digital yang semakin mumpuni, kita mampu untuk meng-create baik itu industri yang dimulai dengan startup, ya. Nah, startup ini yang bergerak untuk memperbanyak solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, Indonesia memiliki cukup banyak, bahkan di negara-negara termasuk 5 terbaik ya untuk smart city dan juga untuk negara dengan ekosistem startup yang mumpuni. Nah, namun semua ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah tadi kepada masyarakat. Kami melihat Indonesia maju dengan sekarang sudah memiliki sekitar ada 1 dekakorn dan kurang lebih ada 11 unicorn. Menarik, ini adalah hasil effort seluruh masyarakat. Walaupun ini ada cerita menarik, di saat kita pandemi, kita ada 2 unicorn baru yang tumbuh. Satu adalah Sendit, kemudian Ajaib. Ini adalah unicorn terkait dengan financial solusi keuangan, kurang lebih demikian. Mudah-mudahan startup Indonesia ini akan semakin banyak. Kemudian lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga akan tercipta makin banyak. Dan ini diharapkan akan menyelesaikan ataupun memberikan kontribusi kepada ekonomi Indonesia. Kurang lebih demikian, Mbak. Milenial sangat strategik karena mereka adalah cikal bakal untuk perubahan itu. Kalau kita lihat, nah ini sekarang tuh terjadi shifting paradigm yang menarik. Dahulu di era saya memang pendidikan itu sangat formal, S1, S2, S3 gitu ya. Tapi saya melihat, memperhatikan saat ini pendidikan penting, tapi sekarang dikemas dalam sistem yang boleh dikatakan customized learning. Mahasiswa dari saat awal mereka belajar, bahkan mencoba berbagai tantangan untuk menyelesaikan masalah dengan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka begitu ya, untuk mereka mengetahui aspek-aspek yang menjadi obstacle di masyarakat, di industri ataupun yang ada di sekitarnya. Dari situ akan menjadi sebuah research question bagi mereka dalam menyelesaikan, baik itu dalam aspek keilmuan ataupun dalam aspek usaha. Dalam aspek usaha mereka digiring untuk membangun startup untuk memecahkan masalah tersebut. Generasi milenial ini menjadi kunci karena saat ini dengan populasi yang cukup besar, dengan tingkat literasi digital yang cukup tinggi, diharapkan menjadi faktor pengubah bagi kemajuan Indonesia. Nah, ini akan menjadi kunci pokok
bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Kami baru saja melakukan survei mengenai literasi digital. Survei ini kami lakukan secara rutin setiap tahun, tapi ini baru tahun kedua untuk mengukur seberapa jauh program literasi digital itu memberi dampak kepada masyarakat dan sekaligus mengukur bagaimana value atau nilai tambah yang bisa diberikan. Dari hasil yang diperoleh, yang pertama mungkin kita lihat secara infrastruktur tentu menambah, memperluas ya. Tadi cakupan infrastruktur meningkat ya, kurang lebih peningkatannya sekitar 3,2% dibandingkan 2020. Ini keterjangkauan sinyal telepon seluler. Kemudian kami melihat ini juga aktivitas penggunaan internet itu meningkat. Ya, ini juga selain pengaruh dari dampak pandemi, di mana masyarakat shifting ke digital. Namun di sini kita lihat bahwa pemanfaatan berbagai platform digital itu digunakan pada peak tertentu. Saya lihat di sini antara jam 7 dan jam 10 itu adalah window atau area yang paling tinggi penggunaan akses digitalnya, 7 sampai 10. Kemudian dilanjutkan jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi bila tim marketing melihat, tentu itu adalah area yang sangat efektif untuk melakukan digital campaign or digital promotion ya. Jam 7 sampai jam 10 pagi dan jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian kalau kita melihat penggunaan platform, maka penggunaan platform messaging ya ini dikuasai oleh WhatsApp, media sosial, kemudian nanti ada browsing dan lain sebagainya. Saya akan bisa lebih menarik bila melihat respon terhadap media sosial. Paling tinggi memang berbagi informasi itu melalui WhatsApp, nomor 1, nomor 2 Facebook, nomor 3 YouTube, nomor 3 Instagram, dan menarik TikTok. Itu menjadi salah satu platform yang banyak digunakan saat ini. Dan peningkatan TikTok ini signifikan ini. Tahun lalu hanya 16,7%, sekarang 29,8%. Ini peningkatan yang sangat signifikan dari seluruh platform yang ada. Kurang lebih demikian. Kemudian kalau kita melihat ya, di sini. Nah, tapi juga kita harus memperhatikan terkait dengan identifikasi terkait berita-berita tidak benar atau hoax ya. Hampir separuh ternyata masyarakat kita sekarang lebih aware terhadap berita hoax atau bukan. Hampir 45,5% tuh mereka memiliki sensitivitas ataupun pemahaman bahwa mengidentifikasi kebenaran suatu berita itu penting dilakukan. Namun demikian mereka tentu masih memiliki berbagai challenge terkait bagaimana untuk membuktikan hal tersebut benar atau tidak. Jadi aspek literasi digital kita pada tahun 2020 sekitar 3,46, sekarang 3,49. Memang peningkatannya kecil, tapi cukup memberikan signifikansi. Digital skill juga meningkat, digital culture juga meningkat. Memang ada sedikit penurunan terkait digital ethics dan digital safety. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Ini adalah seperti early warning bahwa kita harus meningkatkan terkait literasi untuk digital safety. Itu ya penurunannya agak lebih besar daripada
digital ethics. Kemudian digital ethics kita juga harus perkuat. PR kita untuk meliterasi masyarakat terkait dengan transformasi digital ini masih diperlukan effort yang sangat besar karena jumlah masyarakat Indonesia yang tentunya tidak kecil untuk kami jangkau secara mudah. Oleh karena itu, mudah-mudahan tahun depan kita bisa mencapai, dalam arti tahun ini, 12,5 juta bisa kami jangkau kembali. Demikian juga 2023 dan 2024. Kurang lebih demikian, masyarakat Indonesia makin cakap digital. Melalui perkembangan digital, semua telah bertransformasi ke ruang digital. Nah, dengan transformasi digital tersebut, kita harus melek digital. Dengan literasi digital yang memadai, tentunya itu bukan menjadi penghambat untuk kita menghadapi era transformasi digital tersebut. Saya Tanti Aryadi, sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya.